pembuluh darah dan jantung. Oke. Yang paling berperan antara jantung, pembuluh darah dan darah, mana yang paling berperan? Ya darah nangla tuh, bapak naon. Betul nggak? Betul, bapak naon, ayo ketihan mah baik. Benar nggak? Aing tuh. Sorry Mayan. Oke, berarti rekan-rekan yang paling berperan itu air. Kenapa ada apa dengan air? Pan bahan dasar tanah itu air. Sebagian besar tubuh manusia adalah air. Sebagian besar air di tubuh manusia di otak. Di otak. Gitu. Ya, makanya ketika air itu adalah media yang gampang dipengaruhi, berarti manusia gampang dipengaruhi toh? Iya, atuh nama gitu bisa kosis. Ya, benar. Jauh-jauh di Bangkok kan ya. Aduh, mau uing we materi mun penting rame. Nah, oke. Air. Kenapa bisa terjadi hipertensi? Ya, karena kekurangan air. Ketika darah kekurangan air, kan bahan dasarnya air, maka zat garam akan meningkat. Ketika zat garam meningkat, pasti darah makan kental. Nah, saya ingat normal. Cara memperbaikinya dengan cara apa? Stimulasi. Kan itu ya, kan stimulasi itu untuk menguatkan itu ya. Nah, kurangnya pembuluh darah akibat apa? Akibat air. Kan kalau terjadi panas dalam, pembuluh darah jadi regang. Ya, jadi cair gininya masalah utamanya. Ya, perbanyak minum. Minum yang baik berapa? 8 sampai 12 gelas sehari. Jadi ulah kurang, ulah lebih, karena efeknya sama. Oke, clear masalah penyakit jantung. Clear ya? Clear. Dan ingat rekan-rekan, setiap organ inti di dalam tubuh manusia, mau jantung, mau ginjal, mau liver, itu semua ada chip-chipnya tersendiri. Pernah lamun domba ditunjuk ininya si nama tuh si jantungnya atau bayarnya tut gitu nya. Tuh nggak? Karena mempunyai chip-chipnya sendiri, makanya bisa ada. Terus bagaimana cara aplikasinya? Gampang. Rekan-rekan, lihat video aplikasi yang standar perbaikan sistem pencernaan. Sudah pernah lihat nggak filmnya? Di situ saya jadi peran pengganti. Jadi PJL. Oke, kan ada tuh cara pemeriksaan awal setelah anamnesa. Itu kemudian apa? Nah tadi ya, jadi tubuh manusia mah kumaha otak. Untuk menentukan berarti otak mana yang bermasalah, itu tinggal kita periksa bagian tubuh mana yang bermasalah, kan gitu ya. Karena masing-masing otak itu membawahi sistem kiri dan kanan. Kalau otak kiri berarti membawahi sistem yang kanan. Kalau otak kanan membawahi sistem yang kiri. Kenapa seperti itu? Karena ada chiasma opticus, namanya pusat persilangan saraf. Makanya tanu stroke. Lamun stroke bagian kanan berarti otaknya kiri, karena chiasma opticus, pusat persilangan saraf. Nah, cara menentukan otak mana yang bermasalah berarti lihat tubuh mana yang bermasalah. Yang pertama, rekan-rekan, cek di pena karotis komunis. Nih. Anu kuning itu kan sok netrum gini ya. Nah, di aspal atau yang ke abdi itu.
Ya, tentukan yang kanan apa yang kiri. Nanti ada yang lebih sakit tuh antara bagian kanan dengan bagian kiri ketika ke PJR. Oke, nanti di sini ketemu. Kemudian yang kedua di mana? Di sini. Di sikut bagian dalam. Nah, ini namanya pena cubiti. Nah, ingat tuh cubit. Tuh. Ya, cek di situ. Oke, orang prakteknya. Tapi tau nyalakan namun kepake. Oke. Yang selanjutnya di pena iliaka di sini, di iliosekal. Di selangkangan, dengarkan. Di selangkangan. Yang terakhir itu di apa, tulang tibia, 3 jari di atas mata kaki, tulang tibia, tulang kering bagian dalam, tibia. Jadi pena carotis communis, pena cubiti, pena iliaca, dan tulang tibia. Yang dikombinasi dengan titik PC3. Tadi sekolah nih, api-api dia namanya. Rahasianya. Jelas ya? Ngerti tak? Ibu bingung tak? Ibu bingung tak? Betul. Alhamdulillah. Oke. Nah, nanti akan ketahuan. Oh, berarti kita tinggal jelaskan, Bu, ini teh sistem yang mana yang bermasalah, dan sistem ini dikendalikan oleh otak yang mana. Saya perbaiki supaya tadi sistem peredaran darah ke otaknya menjadi lancar, otaknya berfungsi, otomatis semua organ itu berfungsi dengan normal. Gampang? Ada pertanyaan dulu nggak? Nyeri dada ya. Nyeri dada itu, kalau ada pasien atau PJL yang nyeri dada, berarti stimulasi di sternum. Di sini, tengah dada, kelenjar timus. Ya, udah tahu cara mencarinya? Udah. Dijaga ulah. Tapi ulang sendirian. Awas muncul sendirian. Bayar 10.000. Jadi untuk mencari kelenjar timus atau sternum itu yang paling tepat itu antara puting dengan puting. Itunya. Tapi puting bapak-bapak atau ibu-ibu. Wah, 10.000 Pak. Nah, di tengah-tengah, nah, jadi pas tengah-tengah. Itu satu. Yang kedua di pena carotis communis. Di situ. Titik yang ketiganya itu di area tengah berikat. Tinggal dikombinasikan. Gampang? Kade ayeuna belajar ieu, besok aya pasien nu jiga kieu. So nggak? Yakin tuh bakal aya pasien nu kieu? Ya. Jadi rekan-rekan ketika belajar, jadikanlah ilmu ini sebagai solusi dari tantangan apapun nanti ke depan. Nah, saya tangan jujur. Jujur kumaha? Jujur kumaha? Melakukan apa yang dia katakan. Itu jujur. Dan mengatakan apa yang dia lakukan. Jangan ada yang diajar itu dilakukan mah. Saya tetap jujur. Nah, kan Bapak ini sebetulnya mah. Ya, saya mau jujur demi Allah. Setelah aku jujur ngomong. Ya, ayo jujur mah naon kumanehna diomongkeun, eta nu dilakukeun. Saya jujur. Ya, eta ihsan, naon ihsan teh? Berbuat pas menurut ilmunya, tartiban itu. Kamu nak itu ngikuti, we. Dan masalah kasih itu pokoknya oke lah, yo.
Itu ya, rekan-rekan. Lanjut. Tangan wae itulah dulurnya. Itu ya. Jadi si pori-pori nanti muka wae gitu kan. Tuh. Hiperventilasi gitu. Cara menangani ini seperti apa? Satu, rekan-rekan, di titik paru 2. Sini. Jadi lamun orang tegap dia. Nah, di ujungnya lipatan kelek. Sini. Itu paru 2 namanya tuh. Kemudian di PC 3. Nah, terakhir di titik apa yang ke jantung? Titik wah, atau tadi naik bisa tarik ngadengnya tuh, naik guan. Terakhir ngadengnya naik guan pas kilo SD. Titik wah. Cuman rekan-rekan nanti dalam aplikasinya, nama kok sini. Begini. Nanti ada yang beda kan paru 2 kita kombinasikan dengan BC3. Nah ini sebenarnya banyak tapi sekarang masuk ke bawah maka BC3 dengan Alam. masih dengan 1 2 3 4 5. Nah, setelah hitungan 5, ini agak dipercepat sedikit. 5, pelan lagi. Itu untuk gangguan hiperventilasi sindrom. Gitu ya. Apalagi kalau enak pakai lagu. Ya. Naik, puncak, tinggi. Enak. Coba. Coba deh. Apa judulnya? Apa tuh lagunya? Lagi bunga tuh digerakin gitu ya. Tapi tadi bunga mencetak oke. Ya. Jadi pakai ritme. Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Itu ya. Sana kulihat saja banyak pohon cemara. Kami tahu mau apa tuh? Musikan salah. Sok jaroget tapi tak ada musikan musik. Nah, itu yang harus diperhatikan untuk hiperventilasi sindrom. Oke, terima kasih ya, Bapak. Ya. Nah, itu termasuk nanti untuk bengkak di area tangan. Itu bisa pakai itu rekan-rekan. Kalau ada PJL yang bengkak di area tangan, pakai itu tekniknya. Nah, bagaimana kalau misalkan bangun tidur tuh suka kebas-kebas di ujung-ujung jari, banyak kayak gitu. Itu sebetulnya dari gangguan jantung. Sebetulnya, ingat ya kalau gangguan jantung hubungannya dengan air. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Berarti si darah itu tidak nyampe ke sini, jadi hilang rasa. Jantung bukan? Jantung pemompaan nanti tuntas sampai ke ujung. Betul? Ya. Caranya nanti rekan-rekan tinggal stimulasi di pergelangan tangan dalam dan luar, arahnya menuju jantung. Tinggal itu. Oke, clear? Betul. Bagaimana untuk menghilangkan bengkaknya? Caranya satu, di titik ginjal yang di sini, yang di telapak kaki. Satu itu. Yang kedua di tadi tulang tibia. Tadi 3 jari dari atas mata kaki bagian dalam. Tibia. Tibia. Lain timuning. Tibia. Oh, nah, ada pas timuning tibia. Tibia. Kemudian di titik tak, tapi taknya tak dalam ya, bagian dalam. Anu geningan di toya saeutik langsung lompat pasien teh. Ya, mata nu sedruk toilan eta lagi lompat. Dan nyeri. Itu titik tak dalam.
Setelah itu titik kandung empedu. Nah, cara mencari titik kandung empedu rekan-rekan seperti ini. Nah, ini di ujung jari tengah. Nah, ini titik kandung empedu. Matanya mau ditekan itu suksennya yang bukan ketemukan. Nah, itu titik kandung empedu. Terakhir di solar plexus bagian depan. Nah, itu untuk bengkak di area kaki, gangguan hipertensi cepat, yang namanya 3 titik pemantik badar atau 3 titik kilat bajra. Oke, 3 titik kilat bajra itu pertama di mana? Cakra mahkota. Udah tahu mencari cakra mahkota? Nanti udah diganti jadi mah desa. Mahkota di tengah-tengah. Namanya apa ini? Kalau secara anatomi ini namanya sutura. Jadi sutura itu titik inti dari sambungan-sambungan tempurung-tempurung kepala. Tuh rekan-rekan. Jadi sutura itu juga yang bertanggung jawab untuk menyuplai listrik, menyuplai listrik di otak. Makanya lamun terlalu renggang jaraknya atau terlalu rapat, nah itu yang terjadi sakit kepala. Itu kenapa harus dengan sistem kardiovaskular harus seperti ke sini ke cakra mahkota? Karena tadi untuk memperbaiki sistem otak. Dari otak nanti akan merasa ke organ, dihubungkan dengan ternyata itu Pak, iya teh kena diperbaiki supados listrik ka jantungna saya ini aya nu namina akson. Bukan gaya itu mau tadi namanya 50.000 jadi 100 daya akson. Itu ya. Jadi untuk menyebarkan listrik, terus juga untuk menjaga tekanan otak. Tuh. Jadi ame jadi tekan tadi gini kan, tekan gubos. Jadi musik dondongan, sebenarnya gawean kan. Udah lo balik pencetak pun-punan kan. Kita otak tekan. Cek abah sunan. Omset teh kudu 500 paket. Tabur-buru tekan ke sorangan. Itu nih. Nah, itu ya rekan-rekan untuk menstabilkan kerja otak supaya tidak terjadi sakit kepala. Ingat ya, ada sutura. Itu. Jadi yang mengalirkan listrik ke otak itu namanya sutura. Tarik apa? Alhamdulillah di Ismail Hutan. Ya, nah termasuk nanti sakit kepala. Kan sakit kepala itu sebetulnya sumbatan-sumbatan kecil yang ada di otak. Bisa diredakan dengan itu. Ya, dokter. Nah, yang kedua setelah cakra mahkota, kemudian solar plexus bagian depan. Oke, fungsi solar plexus bagian depan itu adalah satu untuk menyetabilkan kerja usus. Nama kerennya teh peristaltik. Tuh, menyetabilkan kerja usus. Karena apa? Tadi ya, kalau ininya diperbaiki, kemudian ususnya tidak diperbaiki, air itu akan sedikit menyuplai ke otak. Benar entah suplainya. Selain untuk peristaltik, usus ini, solar plexus bagian depan ini juga nanti kerjanya itu yaitu untuk mengatur peredaran nutrisi ya. Nah, rekan-rekan, kalau misalkan ibu hamil nih, kan ayat tali ari-ari, betul tidak? Nah, tali ari-ari itu adalah suplai nutrisi dari si ibu ke bayi.
Nah begitu dengan solar plexus kan di sini, rumah. Nah dari lambung itu nanti disimpan dulu di sini. Setelah diproses di sini baru disebarkan yang ke atas, yang ke bawah. Makanya disebut pusat energi. Itu ya. Lamun ayeuna ususna sudah bagus, apa yang akan terjadi? Moal gampang masuk angin. Ada yang tahu penyebab masuk angin? Dah. Ya. Jadi lamun urang motoran tutupan gitu. Pada angin mati pori-pori. Betul? Gerak Nah, usus ketika sama dengan gerak mengatur usus stabil, gerak maka buka tutup pori-pori oke juga. Lupa boleh lihat itu. Buka tutup pori-pori juga akan mengatur stabil. Karena buka tutup pori-pori itu mengikuti gerak peristaltik. Gerak peristaltik mengikuti gerak jantung. percuma kok mau ribut. Itu ya. Makanya ketika solar plexus itu ditekan atau distimulasi, maka buka tutup pori-pori akan stabil, gampang masuk. Jadi apa ini namanya? Gimana? Jadi mau gampang masuk angin itu goreng Kadut. Ya, apa ini nama? Aduh mah kita gampil untuk angin. Nah, berarti gerak ususnya melam. Itu gampang. Caranya stimulasi. Kemudian sakit pinggang, supaya jadi cangking goreng, kurang makin jadi cangking. Lamun kurang nih, bro, jadi cangking. Hubung ke mana kumaha? Ya, jadi ketika kurang minum usus panas. Lamun usus panas, kan jadi regang. Nekan karena cincin anus. Ya, anus, ada yang anus. Bantalan tulang. Katakan nekan karena saraf belakang. Jadi nyeri cangkeng. Oh, ya. Sarana memperbaikinya tekan solar plexus bagian depan. Nah, laguna naik puncak gunung. Sebetulnya mau belum habis pakai lagu dangdut. Kan pas mencetak sirah wadah dangdut pas belakangnya tidak gunggun sirahnya. Dilarang. Kan daerah makin naik puncak gunung. Nggak dicarikan. Nah, terus juga dengan kita menstimulasi solar plexus bagian depan, otomatis akan menguatkan pembuluh darah. Karena tadi menguatkan suplai air. Gitu. Ya. Ini tonggo bau mati. Di sini itu. Kan kudunya. Ini nggak belum. Yang terakhir di titik ginjal. Kenapa harus di titik ginjal? Ada apa hubungan ginjal dengan jantung? Apa hubungannya? Ingat yang rekan-rekan, di ginjal itu ada yang namanya kelenjar anak ginjal, mengeluarkan hormon yang namanya adrenalin. Fungsi dari adrenalin itu untuk pelumas jantung. Makanya supaya jantungnya halus, pacu semangat nak. Itu, nah, namun kalau memburungkut wae gampang kena penyakit jantung. Jadi kudu semangat, pan adrenalin mah kudu dipacu betul ya. Supaya jantung kalau masih jadi sehat. Tuh. Oh. Luas bu, sampai yang pikir luas. Melakukan pergunakan yang ada mulai dari sekarang.
Gitu. Jadi jangan terikat. Ah saya mah tuh bisa, nu penting mah bismillah we. Ya, sok bismillah tara. Tak apeung bener. Bener emot. Pan bismillah teh ijab qabul, betul teh. Bari urang teh ngadoa, ya Allah bimbinglah saya dengan ilmu ini. Ya, mudah-mudahan pejal ini ada perubahan melalui tangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sok prung. Jadi ijab kabul. Ya. Karena sebelum begitu mah. Nah, kayak beres. Nah, urang ngadoa, pasien ngadoa. Tadi ulah urang ngumpul. Ini dikabulna urang. Pasien gitu kita ngadoa ya. Bapak, Ibu, mudah-mudahan ya melalui perantara abdi Bapak singras sehat, singras jajan, barokah kanggo abdi, barokah kanggo Bapak, Ibu. Amin. Tinggal gitu. Asam uratnya. Gitu, ya. Asam urat itu dari mana? Ginjal. Dari mana? Dari asam lambung. Kunaon make kanu sendi? Karena aya ruang. Kan di sendi aya ruang. Masuk tah kadinya. Kenapa aya ruang di dia? Karena peluma sendina kok kosong. Jadi we si asamna kadinya mengkristal. Jadi we asam urat. Jadi lamun cenah ieu teh asam urat, cek dokter cek naon, tinggali heula bisi kiri tengah-tengah ieu. Tah eta malin asam urat. Eta mah mati. Jadi asam urat mah pasti disendi. Nah, bisa ngajelaskeun. Oke, tuh, nya. Jadi ketika bengkak di sini, kenapa terjadi asam urat kan kurang pelumas, Bu? Betul nggak? Nah, tinggal tekan di sini dan bagian-bagiannya lain, pan itu mencetur. Ya Bu, kan tadi mana? Titik ginjal, tibia, kemudian titik empedu, titik tak, kemudian kalau empedu, nah selesai, gitu. Ya, nah nanti rekan-rekan ketika kalau ada yang asam urat tuh lagi bengkaknya, bekam lah di sekitarnya opat sikio di dia. Supaya purina keluar. Nah biasanya kalau yang udah parah itu bentuknya tuh putih-putih kayak mayones. Hati-hati, itu juga nanti kalau dibiarkan akan menyerang ke jantung. Ya, kan dari pembengkakan Bu. Tadi, nah kenapa bisa jadi bengkak? Kalau dolor, tumor, rumor, itu serius. Berubah warna, berubah bentuk, berubah sifat. Pantino tadina melendung jadi berem, tino berem jadi ocoy. Jadi we nyeri nih aya panas tiris. Nah, eta kalau dolor tubuh rumor gitulah. Nah, karena mah gitu we, metelieur. Nah, untuk mengeluarkan cairannya bekam dulu. Kenapa bisa terjadi pembengkakan? Karena tadi si cairan itu harusnya ditarik oleh kerja jantung, Bu. Penyumbat, teka tarik. Ngendap di pinggir-pinggir pembuluh darah disebut udin. Ini akan bengkak udin. Nah udin pasti nu kaluarna cai dan lamun kaluarna jin mah kasurupan. Komo nu kaluarna eta mah. Ya, sebenarnya minum loba. Gitu. Lamun teu minum ge pas jadi gentol. Jadi kumaha? Nah, caranya perlahan minumnya jangan sekaligus. Tambah sedikit-sedikit. Kan sekalian kita terapi. Jadi kan kita bisa sebutkan yang nggak boleh itu kalau nggak diterapi, kalau sudah diterapi mah naikkan sedikit-sedikit. Gitu, supaya ginjalnya terlumasi. Gak apa-apa Bu sih sebetulnya mah. Gitu. Nah ini minumnya dikurangan karena obat, angker jantungnya maka rasa. Betul tuh? Gak apa-apa, perlahan saja naikkan. Yang penting syaratnya apa? Buang air kecilnya lancar, itu saja. Nah sebetulnya itu udah ke ginjal gitu. Sebetulnya aman, gak masalah.
kecuali kalau buang air kecilnya masalah. Tuh, ya, lihat Bu, bisa lah, penting mah bismillah, we tong sieun-sieun teuing. Kade ieu, ayeuna diajar jantung, jadi keracunan sieun. Satu lagi boleh nggak? Karena geus nyaho jadi sieun. Satu lagi boleh nggak? Saya kan lagi menangani ya, Master. Ini kan dia teh Pankreas tidak bisa menghasilkan insulin. Apa insulin? Zat pahit. Fungsi zat pahitnya untuk apa? Menggerakkan usus. Berarti kalau pankreas tidak bisa menghasilkan insulin, usus tidak gerak. Balikin ke urang. Stimulasi di kakina. Kan jalan kaki itu untuk memperbaiki apa? Peristatik, betul nggak? Makanya olahraga yang paling baik itu jalan kaki. Stimulasi kita di kaki untuk peristatik atau dengan tadi solar plexus bagian depan, stimulasi ususna bagus deui, gulana pasti turun. Ternyata loba fungsi nantinya. Ayah lah. Akurat. Caranya yang dibersihkan. Air ginjalnya tetap rusak tuh. Nah, orang bisa jelaskan eta. Mau sampai kapan? Udah boga warisan sagunung oke pasti banyak dipakai cuci darah mah. Nah, kita tinggal jelaskan. Mari kita terapi untuk memperbaiki sistem ginjalnya. Gitu. Sok cuci darah mah, tapi upami terjadi sesak atau buang air kecilnya tidak lancar atau terjadi pembengkakan. Namun begitu mah aman berarti. Nah, aman Sulaiman bukannya. Ya. Paham tuh? Aturan itunya GMS itu sama HB-nya? Iya. Enggak, itunya aturan pakai. Aturan minumnya. Kalau Habicor itu berarti itu bisa dimix. Oh, dimix langsung. Dimix aja dengan GMS2-nya. Jadi GMS2 itu apa? Sok aing bahasa Sloki itu sok ingat karena perjuangan baheula. Itu zaman MBK gini, Bang. Apa tuh MBK? Oh. Mabok. 4 tutup botol ditambah Habicor 2 sendok sebelum makan. Iya. Pagi dan sore. Waktunya masih luang, kayaknya misalnya jam 1:30, waktu lama. Tapi kita mau beroperasi misalnya dengan seseorang di Bandung, itu beda ya masih Padang sama Bandung. Kalau ulah waka iya ini kayak jelasin, sikan akan kemana wae gitu. Itu berkomunikasi, jalan yang tanpa menggunakan nih itu maksudnya tanpa mata atau boleh tanpa bersentuhan macam-macam. Ya, jadi itu yang saya tadi. Itu berkomunikasi jalan. Oke. Makanya kita sebelum nanti ada mungkin nanti kita praktekkan bersama-sama untuk nafas ya. Tapi saya minta dulu 2 orang nih di sini ke depan, ya ke depan mencoba berimajinasi. Ya, mau ya? Ya siap ya? Ya siap. Kursi itu kursi dulu pak. Ya betul. Betul. Kadang-kadang perasaan tidak enak gitu. Karena kita nggak dikasih tahu. Ya, apalagi yang jalan bawah gitu. Ada apa-apa dari itu lebih cepat daripada ya. Gitu. Nah, itu perasaan itu mewakili ya, mewakili bahwa itu ada pesan. Kalau yang Bali itu pas pulang ternyata benar. Ada keluarga kita atau orang tua kita atau anak kita yang sakit misalnya gitu. Nah, itu tanpa harus dikasih tahu apa pesan itu harus apa kita sadar. Benar seperti itu. Benar ya. Itu salah satu contoh kekuatan yang tidak terlihat.
transportasi, tapi dia bisa merasakan. Nah, walaupun misalnya itu naon kita, gitu ya, kan? Nah nanti bagaimana caranya kita bisa memposisikan itu tanpa harus kita pada itu tidak disadari ya. Kalau ini mah bisa kita sadari, ya. Karena kita berkaitan nanti dengan klien, ya, dengan pasien dimanapun, ya. Dengan siapapun pengobatan itu bisa. Bagaimana caranya kita menyampaikan pesan melalui apapun itu jarak jauh itu bisa seperti itu. Ya, siapa yang depan? Ini coba mana itu? Ya, boleh coba nanti tidak mau itu. Oh boleh sok duduk. Sok duduk. Yang benar masing-masing itu bisa sampai. Kita dengan siapa? Tapi Gusri. Oh, Pak Ujang Rohendi. Oke, nanti saya akan membisikkan sesuatu kepada kedua teman kita ini di depan ya. Oke, bisa berimajinasi sesuatu. Banyak. Aduh, kalau buat tinggalan bisa ngalamin. Nah, nanti saya kasih arahan ya. Oke. Rekan-rekan, tinggal perhatikan antara kedua orang ini ya. Tinggal perhatikan aja nanti rekan-rekan yang menilai. Tapi saya bukan untuk menilai orang ya, bukan. Ya, maaf ya, bukan menilai orangnya, tapi menilai reaksinya seperti apa. Terus menurut penilaian rekan itu seperti apa. Bukan orangnya, nggak ada kaitannya dengan orangnya ya. Bersih enak ke orangnya, misalnya kita jadi enak, jadi enak kan juga. Badan lebih cukup sehat ya. Tepuk tangan untuk kita. Ini udah nih, udah. Ini udah makan. Udah bisa banget. Apa yang bisa kita makan? Nah, yang suri. Yang suri. Ngomong tentang yang suri, anu daerah mau suri pisan gitu ya. Oke. Yang suri kemudian tidak mungkin. Oke, udah dulu nih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Itu ya. Jadi kita dalam sehari-harinya bisa nggak mengimajinasikan sesuatu yang bahagia? Bisa ya? Benar? Bisa. Jadi bunga dina mawah itu bukan berarti orang mau sesuatu. Kalau digabungan kurang misalnya, ya malah bunga atau otomatis atau temannya. Bisa orang juga duit ya, kan bunga, atau otomatis atau betul-betul dipitah gitu. Ya, tapi gimana caranya orang bisa pulang dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, karena itu akan menjadi magnet rezeki untuk kita, magnet kesehatan untuk kita. Nah, ketika kita bisa meningkatkan rasa bunga, rasa bahagia dalam situasi apapun, itu dipastikan akan memberikan energi yang positif. Ya, dibiasakan so. Keamanan kita seperti ini. Keamanan kita so. Bisa nggak orang mengalah seperti itu? Bisa ya. Karena pikiran kita yang akan mengalah sesuatu. Ya, keamanan oke. Yang berhubungan bisa gitu ya. Nah, ya malaikat ya gitu ya. Bisa itu keamanan misalnya gitu. Misalnya orang berkerbau itu kalau kita mereka nggak tahu apa. Ini pengalaman apa? Enjoy suka ujung-ujung mereka. Kalau kan aman di pikiran emosi, ya di pikiran emosi, pikiran yang negatif, itu saya akan kebungan atau kebahagiaan saya akan down. Jadi dengan ambak, lalu misalnya orang tidak bisa nolak. Ya, tapi ketika saya bisa nolak, majikan ambak. Belum lain, pada lain.
Ini sebagai bahasanya ibu berbaik pada kamu kalau kadang wajar ya berbulan marah-marah ya gitu. Tapi ketika marah, saya selalu berpikir bagaimana cara mengalihkan dari rasa kesal saya ke bahagia lagi. Malaikat ya, malaikat ya. Bagaimana biasanya suka makan yang benar? Enggak. Bagaimana mungkin banyak yang benar? Ya. Nah ketika waktu itu dah benar gitu ya. Wah malaikat itu langsung gitu ya. Ini bicara nih teknik adil di sehari-hari ya. Ketika waktu itu waduh malaikat. Sedangkan mematahan benar. Ya. Aing benar-benar mah berarti malaikat. Ya, lain setan. Itu selalu benar. Ya, gitu. Nah, menurut kita jadi penjelasan lu tadi apa tidak yang seri gitu. Waktu malaikat. Orang itu siapa namanya atau bukan masuk mana kan itu orang tadi itu orang dulu yang tadi amak teh nah yang sering banget di sana teh tapi nah itu tekniknya betul nggak? Karena teknik itu kan bisa kita bikin masalahnya supaya pemajikan ketika ngamuk orang kayak sih gitu. Tapi ulah selihan pun memajikan kan? Ketika kita pikiran positif, perasaan positif, gerak yang positif, bergerak dengan positif, itu kan memancarkan cahaya itu ke atas. Beda dengan yang negatif, mengangkat tinggali, ketika dengan di saya, aku betul jauh kan? Ya, itu contoh gitu. Ini kan terapis ya, kayak pasien kan? Misalnya si anak itu Pak RW suatu nama aslinya itu berulang misalnya Pak RW dengan Pak siapa? Pak Faisal ini contohnya gini, Pak Faisal setiap harinya itu pikiran positif, perasaan positif, perilaku positif. Itu contoh ini. Iya. Lagi ya. Misalnya Pak Faisal, pikiran, perasaan, geraknya tiap hari. Dia berbicara masalah keyakinan, masalah kekuatan, ya, kekuatan di alam semesta yang mempunyai daya tarik kepada orang yang selalu positif. Negatif ya. Pak RW, pikiran, perasaan, gerak itu positif, betul ya? Aduh, yang sering ini. Oke. Nah ini ada sesuatu ya, pasti pengalaman di lapangan. Karena mungkin itu pengalaman mah, ya karena ini berbicara masalah kenyataan yang sudah dialami yang berkaitan dengan energi. Ya, contoh gini, apa yang mana orang negatif? Betul teh hari-hari ini. Nah, nanti saya ada orang. Sah. Ya dah. Nah, tapi ketika Pak RW mau kita menawarkan oke, saya mau berikan itu. Karena ini menawarkan teh iya. Karena ini saya pernah menawarkan, ya. Bapak saya, sama apa RW. Nah itu, ya. Pernah mengalami seperti itu. Pernah ya? Nah, jadi aneh seperti itu. Ada kejadian-kejadian aneh yang saya pernah merasakan seperti itu. Nah, ketika saya berpikir negatif, ya, ngatasin gini udah tahu, dibawa aku mau apa atas kubu, dan kita orang berdoa. Jadi baca itu ya.
Lihat sahabat kayaknya menjadi bagus. Lihat alasan yang dengan kata benar itu. Nah, gitu. Itu kenyataan yang saya alami ya, dalam perjalanan hidup saya di jam terapi ini. Orang semua kan, kudu follow up, kudu rangkai, kudu nanya, semua. Ternyata yang membedakan itu adalah perasaan kita, keyakinan kita. Dan padahal orangnya semua kudu follow up, karena keyakinan yang berbeda, maka hasilnya itu berbeda. Ya orang positif mah, ya orang positif orang terbawa apa coba mana yang sampaikan ayat. Orang positif mah ya supaya itu namanya orang tersampai gitu. Oh ayat itu tidak tahu kadang-kadang pacuan ya orang. Maka yang positif orang yang negatif. Bisa dicoba ini kena orang ya. Terus bersyukur ya, saya beli kayu sampai ke kayu kadang-kadang pulang sampai larut malam kalau terapi yang seperti kadang-kadang lebih dari jam 1 jam 12 jam 2 hari pulang karena begitu ya yang mandi ya kalau aku rasa terapi pun berkata apa itu enggak itu ini sare waktu sare itu namanya aduh kalau positif alhamdulillah itu kalau tadi itu maka pasien mindsetnya beda, aku masih berambang tapi jangan mengajakkan ini saya kadang duduk jam 12 ya, saya ada tugas harus jemput ini itu pasien juga tapi bagaimana pasien aku bersetuju untuk kelari terus jam 11 nya langsung berangkat lagi ke pasien. Kita datang ke pasien. Biasanya begitu coaching katanya, ikut coaching kayak gitu. Di pasien saya nggak bisa. Saya menjelaskan dulu pasien yang ini, Pak, kami ya itu ya. Saya paling tak perlu langsung ke sana, tapi tidak tempat. Kemudian dari pulangnya baru ke pasien. Setelah selesai baru kita jalan lagi ke pasien. Ya akhirnya gitu ya. Betul. Masyarakat Pak, kalau misalnya kemalaman nggak apa-apa kemalaman Pak. Kalau saya selesai ini, kalau selesai terapi di sini, misalnya gitu ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa, datang aja ke sini. Nah saya punya kucing ya. Sehingga betul gitu. Saya punya kasih ayam, jadi kucing terlalu sekali berbahaya. Kalau orang yang baru itu orang baiknya, ya siapa bisa menanawai. Jadi bisa membuat seperti itu. Polanya jadi untuk memperluas daerah pencernaan khusus paru-paru, pinggang dan bagian bawah. Jadi untuk menguatkan organ yang ada di perut, pinggang dan bagian bawah tubuh. Ya, perlu fungsi pernapasan perut. Tekniknya tarik nafas bawah tubuh ya, di perut bukan didorong ya, tahan kalau di perut jangan ada posisi di perut, fokus di perut sampai terasa bagian sama perut bagian bawah ya, sampai terasa tekanan di situ, tahan baru nanti disemprot ya. Kalau saya sudah nafas itu dikeluarkan lewat mulut tapi pelan-pelan kayak minum botol gitu. Pelan-pelan ya, meskipun orang tiga setengah tapi tetap keluarganya harus pelan-pelan. Nggak mungkin langsung ada gitu tanpa nafas pelan ya, gitu. Oke, tarik nafas dari hidung, tahan dari ke
Sampai terasa dia setelah berikut bagian depan setelahnya nanti keluarkan lewat mulut seperti yang botol. Lewat mulut seperti yang botol. Kemudian mengeluarkan lepas itu melalui mulut sekali botol itu sama kalau kita itu mendorong ke belakang ya. Untuk membiarkan ya. Jadi sampai dorong itu kemudian dorong ke belakang. Ya, seperti itu. Hanya mungkin karena harus diperhatikan untuk masing-masing orang ini. Karena ini mah kepentingan untuk kepentingan pribadi rekan-rekan semua, bukan untuk saya, bukan yang lain. Ya, ya bagaimana lagi? Kumpulkan buatnya. Buang lewat mulut. Ada terasa ayam hari-hari? Ya. Ini kalau bisa tahu rekan-rekan betul mempraktekkan itu bisa pulang lagi. Walaupun seperti walaupun hanya hadiah. Langsung ngomongin. Terus sekali lagi ya, ini ngaruh-ngaruhnya 3 kali, oke? Oke, rangka dada sampai belikat ya. Mudik, tarik, tahan di dada, kayak berkosong dadanya. Bukan, tahan di dada, cara mengeluarkan itu ketika sudah cukup. Lakukan sama dengan mulut kayak betul. Oke, mulai ya. 1, 2. Ketika dada itu kalau ketika digulang seperti itu dia turun dari musuh dan turun yang sampai terasa turun ke sini ya langsung lagi dari atas tahan dada konsentrasi ya. Nah itu kita akan memperbaiki kerja bagian organ dada dan belikat. Pelan-pelan. Kita bayangkan rekan-rekan nanti kita coba sekali lagi permasalahan dada kalau misalnya ada sesuatu di organ dada ini yang tidak tenang sampai ke belikat itu bisa seperti itu ya, memperbaiki ya konsentrasi kan usahakan bahwa setiap tarikan napas yang kita hisap itu adalah energi itu positifan itu oksigen ya. Oksigen itu adalah hal yang nyala positif. Nah, dimana ketika kita mengeluarkan napas dari mulut itu otomatis kita mengeluarkan energi negatif yang ada di dalam tubuh dan pikiran kita. Kalau misalnya sekarang mengadakan sama sekali lagi yang tidak ada, kalau misalnya ada yang sakitnya yang ada ya, dan dia berada ke atas sesekali sampai ke belikat. Kalau misalnya ada yang tidak nyaman tidak sakit sekaligus sekarang perbaiki ya. Nanti udara yang bisa itu oksigen itu yang hal yang positif itu biarkan masuk ke area yang tidak nyaman tersebut ya. Oke, baik itu sakitnya sakit secara fisik ataupun sakitnya sakit secara jiwa ya. Oke. Si oksigen itu kita pusatkan ke tempat yang sakit. Nanti ketika kita buang, otomatis itu akan berdoa dari kita negatif yang ada dalam tubuh kita ya, dalam pikiran kita. Oke, siap. Baik, nafas, mulai. Konsentrasikan, tahan, tujukan kepada organ yang tidak nyaman tadi. Benar-benar dalam. Dan kita niatkan sampai berdoa untuk mengeluarkan sesuatu yang membuat kita tidak nyaman tersebut melalui mulut kita sambil membuang nafas melalui mulut pelan-pelan. Bagus. Kita rasakan ya. Manusia sekarang yang tinggal lama silakan yang bisa. Orang itu mau menggunakan organ yang ada di sekitar dada dan perut ya. Kalau misalnya ada yang masalah pencernaan dengan apa ya, nanti itu bisa jadi lama atau misalnya bulannya ke atas.
Kalau yang tidak nyaman, rasakan sampai benar-benar udara yang positif tersebut akan ke dalam tubuh kita itu menjadi gini yang positif ya. Oke, siap mulai ya. Jadi yang pertama itu tahan kembali ya. Jadi tidak di sini, tidak di sini. Hati. Ya. Jadi ketika napas itu kita masuk ke dalam tubuh. Ya. Oke. Mau sambil perbaiki kalau saya yang sakit hati ya. Ini sakit hati. Kami selalu sini perbaiki sekarang ya. Mungkin di sini ada gini positifnya yang lebih besar. Oke, siap. Tarik nafas. Simpan di diafragma di antara dada dan perut. Terasa di luar hati di sini. Usahakan kepada organ mana saja yang merasa tidak nyaman dan perintahkan kepada organ tersebut atas satu harapan yang baik segera keluar dari tubuh dan pikiran kita. Pelan-pelan keluar lewat mulut. Ya, kembali diafragma lagi. Ya, tarik nafas ya. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan diafragma. Bersihkan segala sesuatu masalah yang ada di sekitar dada dan perut kita, termasuk ada yang ada dalam pikiran kita. Hapuskan. Memerintahkan ketika membuang nafas keluar, perintahkan kepada sesuatu yang negatif itu segera keluar. Menjadi udara pikiran itu menjadi segar, jadi positif. Ya. Nah, yang ketiga ini adalah pernapasan otak. Oh iya bukan. Yang tiga ya. Berarti masih konsentrasi. Teknik apa? Caranya gimana? Nah, melalui jari-jari. Jadi kita terbuka seperti ini, simpan di atas paha. Ya. Nah, ketika kita menarik napas, bayangkan dan imajinasikan, ya, bayangkan dan imajinasikan dalam pikiran rekan-rekan itu bahwa udara itu atau angin ini masuk ke dalam jari-jari tangan Anda. Ketika menarik, bayangkan dan imajinasikan bahwa napas itu keluar masuk melalui jari-jari, ya, dan rasakan sangat dingin sekali, ya. Nanti biarkan psikolog bayangkan si udara ada ya, oke. Ini mengeluarkannya. Ya, oke. Jadi ketika kita menarik, bayangkan imajinasikan bahwa udara itu atau napas itu masuk ke setiap jari-jari tangan kita. Ya, tahan di masukkan ke otak, tahan di bawah, atau sekuatnya. Oke, kalau sudah enggak tahan, kita keluarkan sama kayak di foto, tapi bayangkan napas itu kita keluarkan dari jari-jari badan itu ya. Oke, siap ya. Nah, ini fungsi dari pernapasan otak ini adalah untuk memperbaiki kerja untuk memaksimalkan oksigen dalam otak. Ya, gitu. Memaksimalkan daya elektronik atau kekuatan yang ada di dalam tubuh kita melalui kekuatan otak tersebut. Oke, seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi seolah-olahnya orang tersebut itu ada di depan kita. Gitu. Nah, itu yang sering saya lakukan seperti itu ya. Jadi ketika si pasien terus ada keluarga, itu mencoba hiburan rasa tenang, tapi pasien ya lain kemana lain kan. Begitu masih ubu tak? Itu